Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang don't let your past hold you back gitu. Jangan biarkan masa lalu kayak nahan kamu atau menghalangi kamu. Apapun konteksnya, entah itu sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis, atau kamu kayak pernah mencoba sesuatu hal tapi outputnya nggak seperti yang kamu mau, atau kayak kamu merasa gue ini siapa, gue nggak punya apa-apa, skill gue biasa aja, atau kayak gue nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, atau kayak background keluarga gue begini begitu begini gitu. Pokoknya ada mungkin dialog-dialog yang membuat kamu berpikir um, atau menghalangi kamu gitu untuk kamu bisa melangkah gitu ke perjalanan kamu yang berikutnya. Dan ini sebuah reminder, masa lalu itu tidak mendefinisikan kamu gitu ya. Kamu selalu bisa menulis cerita yang baru selama kamu punya dialog nih yang harus diperhatikan. Dialog apa yang kamu katakan tentang diri kamu, apa yang kamu katakan gitu tentang yang terjadi di masa lalu gitu ya. Oke, nah ini sesuatu tema yang perlu kamu perhatikan. Aku akan selalu tekankan gitu sama penonton, aku perhatikan dialog yang kamu katakan, cerita yang kamu ulang-ulang, karena itu bisa jadi ya filter kamu untuk melihat dunia dan apa yang kamu attract ke dalam realita kamu. Itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita bahas oracle-nya dulu ya. Nih ada sesuatu yang menyenangkan karena oracle yang pertama itu temanya happy-happy. Kata happy-nya aja 2 kali gitu. Udah seneng banget. Ada sesuatu hal yang kayaknya ini secara kolektif tuh ada kartu yang berulang gitu. Entahlah itu temanya bless, bless itu kayak berkat terus atau happy gitu. Jadi walaupun teman-teman secara kolektif itu kayak punya challenging, punya tantangan masing-masing gitu, tapi ada satu momen kayak di momen itu kayak bikin teman-teman seneng banget, happy banget, atau itu sesuatu yang tidak terduga tapi outputnya sesuatu yang menyenangkan gitu. Terus yang berikutnya adalah co-create. Ini adalah kata yang berbicara gini, kamu adalah kreator, kamu adalah penulis cerita kehidupan kamu gitu, realita kamu, kamu yang gemetuk. Nah makanya tadi aku bilang, karena semua itu dimulai dari pikiran gitu. Konsep kita tentang masa lalu, tentang diri kita, tentang masa depan, kayak kalau kamu mengulang cerita-cerita yang misalnya dialog-dialog yang lebih ke arah negatif, maka filter filter kamu untuk melihat ini juga negatif gitu. Kalau misalnya kamu punya dialog yang gak usah yang positif dulu deh, yang optimis aja dulu. Misalnya gue bisa adaptasi, gue bisa belajar, gue bisa bertumbuh. Kalau ada tantangan gue bisa hadepin. Nah contohnya seperti itu. Gue berharga. Seperti itu gitu ya. Jadi kayak nantinya itu akan membuat filter yang berbeda dan juga kamu akan nge-track situasi dan orang-orang yang berbeda pula. Gitu ya. Ini kartu yang berbicara kamu adalah penulis cerita kehidupan kamu. Yang berikutnya message in a battle. Jadi ini kayak ada pesan, ada yang mau berkomunikasi, ada pesan yang mau datang ke kamu gitu, atau ada orang yang mau berkomunikasi sama kamu. Nah, mari kita bahas. Jadi Five of Pentacles dikonfirmasi sama Five of Wands gitu. Kayak aku mendapat tema gini, mungkin ada yang lagi capek, ada yang ingin menyerah gitu. Tapi um, kalau misalnya teman-teman sedang berada dalam situasi yang rasanya berat, rasanya teman-teman capek, rasanya ingin menyerah mungkin sebagian, itu kayak reading ini semoga ya bisa jadi penguat untuk teman-teman gitu. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman sedang hadapin sekarang itu kayak semacam tanda petik training, persiapan, latihan buat kamu untuk punya kapasitas sesuatu hal yang kamu butuhkan untuk kamu masuk ke chapter berikutnya gitu. Kayak kamu perlu belajar sesuatu dari situasi ini dulu. Sesimpel dialog yang kamu ulang, cerita yang kamu ulang di dalam kepala kamu. Itu yang pertama, karena Five of Pentacles itu temanya bisa rasa sepi, bisa merasa jalan sendiri, merasa nggak punya siapa-siapa, tantangan finansial, tapi lebih kepada hal itu tuh semacam apa ya, konsep yang kita lihat di pikiran kita gitu. Jadi lebih kepada mental, bukan situasi yang sesungguhnya. Jadi kayak keadaan terlihat lebih rumit dari kondisi yang sesungguhnya atau terlihat lebih kompleks ya dari situasi yang sesungguhnya. Tapi kalau teman-teman bisa keluar dari pikiran yang seperti itu, teman-teman bisa keluar dari tanda petik sesi latihan kamu, kamu bisa melatih diri kamu untuk punya pikiran yang berbeda, maka kamu bisa menulis cerita yang berbeda dan melihat output yang berbeda. Posisinya lihat, the moon itu ada di posisi blessing kamu. Moon itu berbicara alam bawah sadar. Lihat, cerita dialog yang diulang terlalu lama itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar, udah akan jadi programming gitu ya. Jadi banyak hal yang sifatnya otomatis, kita hidup dalam mode autopilot,
Tapi ketika teman-teman aware dengan hal itu dan mulai membuat perubahan, disitulah kamu akan melihat sesuatu hal berubah juga di dunia realita kamu, di mana konfirmasinya adalah Knight of Cups gitu, sesuatu yang lebih fulfilling, sesuatu yang lebih bikin kamu happy gitu. Karena ketika dunia internal kita berubah, dunia eksternal juga pelan-pelan akan berubah gitu, sesuai dengan apa yang berubah di dalam. Dan itu untuk kamu yang mulai ada awareness untuk melakukan banyak inner work, mengurai gitu. Temanya si Moon itu berbicara, tadi aku bilang, alam bawah sadar, rasa takut, trauma, hal-hal yang programming yang masuk ke alam bawah sadar udah lolos dari pandangan kita dan udah jadi autopilot. Dan itu selalu bisa kita menulis cerita yang berbeda gitu, atau programming yang berbeda. Oke, nah yang jadi tantangan ini menarik. Four of Pentacles tantangan kamu. Terus Four of Pentacles juga ada di dasar deck, dia kartu yang berulang ya. Jadi kayak ini aku ulang di beberapa reading juga sih. Hal-hal yang kamu hadapin sekarang itu bisa jadi fondasi gitu, antara kamu berubah jadi individu yang lebih baik gitu, kayak ada upgrade secara mental, emosional, kebijaksanaan, kedewasaan, atau kamu justru jadi sisi sebaliknya, entah jadi apatis, entah jadi parnoan, entah jadi menutup hati, overprotective sama hati kamu. Jadi seperti itu ya, jadi semacam survival mode juga bisa gitu, kayak selalu dalam keadaan waspada. Karena apa? Kita takut kecewa lagi, takut terluka lagi, di titik gak mau mencoba atau membuka hati lagi gitu, mencoba hal baru atau membuka hati untuk orang baru datang ke hidup kamu. Itu yang jadi tantangannya, dua sisi sih, kayak ibaratnya koin gitu. Kalau transformasi itu antara bikin kamu jadi lebih baik atau di sisi satunya. Karena gini, ini ada sesuatu tema yang berhubungan dengan hubungan romantis kamu ya, highlightnya bisa jadi tantangan ini ada hubungannya dengan hubungan romantis, bisa jadi juga aspek lain kehidupan kamu gitu. Karena di sini ada hubungan romantis antara kamu sama dia sekarang, atau orang yang mau datang, itu akan jadi hubungan yang transformatif sih buat kamu dan orang ini. Hubungan transformatif itu antara kalian sama-sama berubah dan berjalan beriringan, atau kalian kayak kepentok nih, ada sesuatu hal yang sepertinya tidak ketemu jalan tengahnya, jadinya kalian memutuskan untuk berjalan masing-masing. Tapi setelah ketemu hubungan ini, ketemu orang ini, kalian jadi individu yang berbeda gitu. Makanya di situ ada Two of Wands dikonfirmasi sama Four of Wands, kayak ibaratnya langkah selanjutnya dengan hubungan ini apa gitu. Kayak gue mengevaluasi diri gue, orang yang satunya juga melakukan hal itu enggak gitu. Apakah ada jalan tengah untuk misalnya perbedaan-perbedaan tertentu dalam hubungan ini ya. Karena yang berikutnya Two of Wands konfirmasi sama Four of Wands, karena Four of Wands itu kan temanya harusnya stabilitas, fondasi, perayaan, happy moment, berbicara tentang komitmen juga bisa. Tapi Two of Wands itu kayak setelah ini mau kemana gitu, apa yang mau dilakukan dengan si Four of Wands ini tadi ya. Terus berikutnya Two of Cups dikonfirmasi sama Death. Tadi aku bilang ada sesuatu hubungan yang sangat transformatif gitu. Karena Death itu selalu berbicara tentang ini, Death itu kematian dalam tanda petik, bukan artian yang sesungguhnya. Death itu juga berbicara transformasi. Jadi ada hal yang ibaratnya dalam tanda petik mati itu dan terlahir kembali gitu. Jadi mungkin versi diri kamu yang lama mati itu, sama orang yang satunya juga gitu ya, versi dirinya udah ditinggalkan, terlahir versi diri yang baru. Entah kalian berjalan beriringan dengan versi diri kalian yang baru atau berjalan masing-masing. Yang jelas semua hal ini sebenarnya itu jadi fondasi buat kamu. Balik lagi, entah kalian upgrade ke arah yang lebih baik atau justru jadi menutup hati kamu. Seperti itu ya, karena tadi Four of Pentacles nih sampai berulang gitu temanya. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.